Saat ini masyarakat sangat mengharapkan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada layanan prima. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang good and clean government. Namun dalam implementasinya masih belum sesuai harapan. Hal ini ditandai dengan maraknya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu layanan aparatur yang tercermin dari penyelenggaraan layanan yang kurang bermutu. Hal ini menjadi atensi betapa pentingnya kita mempelajari tentang komitmen mutu. Adapun hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan para sahabat Latsar mampu mengaktualisasikan nilai-nilai komitmen mutu dalam pelaksanaan tugasnya. Komitmen mutu dapat diartikan sebagai janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga standar mutu atau kualitas barang jasa yang telah ditetapkan. Sebagai seorang ASN tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab, dan bidang apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita semestinya dilaksanakan secara optimal dengan berprinsip pada nilai-nilai dasar komitmen mutu, yaitu efektif, efisien, inovasi, dan mutu itu sendiri. Sehingga masyarakat sebagai stakeholder merasa puas dengan layanan yang diberikan. Mari kita awali dengan apa yang dimaksud efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti berhasil, dan efektivitas organisasi adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat diukur dari performa ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja. Sedangkan efisiensi berasal dari kata efisien, artinya berdaya guna. Dan efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan sesuai untuk mencapai tujuan organisasi. Tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Artinya, dengan sumber daya yang minimal, kita bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Berikut adalah inovasi. Inovasi dipahami sebagai creating of something new atau penciptaan sesuatu yang baru. Inovasi dimulai dari sebuah ide atau imajinasi yang digabungkan dengan proses dan kolaborasi yang kemudian menghasilkan pemanfaatan baru. Yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah bahwa inovasi yang hebat dihasilkan dari proses yang hebat, bukan dari ide yang hebat. Ada metode sederhana yang bisa kita gunakan untuk membuat inovasi, yaitu amati, tiru, modifikasi, dan replikasi. Amati apa yang telah dibuat oleh orang di sekitar Anda, kemudian buatlah tiruannya, lalu modifikasi tiruan Anda, dan ciptakan manfaat baru. Dan jangan lupa untuk mereplikasi hasil inovasi dalam sebuah skala yang lebih besar. Ada 3 faktor penting dalam membuat inovasi. Yang pertama, menciptakan manfaat baru. Yang kedua, proses yang hebat. Ini semua mengenai prosesnya. Yang ketiga, kolaborasi, di mana semua orang dapat ikut terlibat. Dan faktor inilah yang dinamakan smart inovasi. Berikutnya, pemahaman tentang konsep mutu. Mutu merupakan standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil suatu kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenisnya yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Ada 6 karakter perilaku yang berorientasi pada mutu. Hal ini akan menjadikan rujukan sahabat Latsar dalam merancang kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Karakter yang pertama adalah komitmen mewujudkan kepuasan masyarakat penerima layanan. Beberapa tahun yang lalu hingga saat ini Bumi Pertiwi dilanda musibah bencana alam dan non-alam.
mulai dari gempa bumi, banjir, hingga pandemi COVID-19. Dan semoga pandemi ini segera berakhir, amin. Dan dalam hal ini masyarakat membutuhkan layanan informasi yang menyampaikan kebenaran data dan informasi terkait kebencanaan tersebut. Selanjutnya, karakteristik yang kedua adalah pemberian layanan yang cepat, tepat, dan senyum yang ramah. Hal ini dimaksud untuk memberikan kenyamanan serta kepuasan bagi masyarakat yang dilayani, sehingga mereka merasa senang, merasa puas atas layanan yang telah diberikan karena telah sesuai standar atau bahkan melebihi dari standar pelayanan yang telah ditetapkan. Karakteristik yang ketiga adalah melayani dengan hati. Hal ini dimaksud dengan harapan pemberian layanan yang minim cacat, tanpa kesalahan, berkualitas tinggi, tanpa pemborosan, sehingga walaupun fasilitas seadanya, tetapi yang dilayani tetap merasakan kenyamanan serta kepuasan tersebut. Karakteristik yang keempat adalah melindungi dan mengayomi. Yang menjadi titik tekan dalam hal ini adalah bagaimana memberikan perlindungan kepada publik ketika terjadi perubahan, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan-tuntutan masyarakat. Selanjutnya, karakteristik yang kelima adalah pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan suatu masalah atau problem solving serta untuk mengambil keputusan atau decision maker. Karakteristik yang keenam adalah perbaikan secara berkelanjutan mengenai berbagai hal melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan ide-ide kreatif, kolaboratif, atau benchmarking ke beberapa lokasi yang dianggap dapat memberikan contoh yang baik. Dengan memahami tiga fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa, ASN harus memiliki target utama dalam kinerja, yaitu mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan dengan menunjukkan perilaku komitmen terhadap mutu, bukan sekedar menggugurkan kewajiban formal atau menjalankan rutinitas pelayanan. Baik, sahabat Latsar, demikian dulu review pembelajaran mata pelatihan komitmen mutu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.